Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang benar meski bergaji sedikit. Cara menabung yang benar termasuk hal yang perlu diketahui untuk hampir semua orang, khususnya pekerja, apalagi jika menjadi tulang punggung keluarga. Meski kerap digaungkan sebagai salah satu penentu kebahagiaan di masa depan, menabung ternyata tak semudah seperti yang dibayangkan. Ada saja pengeluaran yang harus dibayarkan setiap bulannya, di samping biaya-biaya yang tak terduga. Jika gaji terus-menerus habis, kamu akan berujung pada kebangkrutan. Padahal kalau cermat mengontrol dan menyimpan uang, bukan hanya memiliki cadangan atau simpanan saja, tetapi kamu bisa mendapatkan kemudahan di kemudian hari. Dengan menabung, kamu bisa mengalokasikan uang tabungan ke berbagai investasi yang menguntungkan. Namun, sebagian orang justru menunda menabung untuk memiliki investasi yang sudah memberi kepastian, seperti di batu mulia atau properti. Penghambat utama seseorang tidak dapat menabung selain menebus utang adalah pola hidup konsumtif dan tidak adanya prioritas belanja, seperti kebiasaan kerap membelanjakan barang-barang yang merupakan keinginan belaka di luar kebutuhan primer sehari-hari. Perlu disadari bahwa sebesar apapun pendapatan kamu, jika tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, maka berapapun uang akan habis begitu saja tanpa sisa. Masalahnya bagi kamu yang bergaji kecil, bisakah menerapkan menabung? Jangan meremehkan kemampuan dan pemasukan kamu meski kecil. Kamu yang bergaji kecil pun bisa menabung. Percayalah, jika kamu fokus dan memiliki niat bulat untuk memiliki tabungan, hal itu akan terrealisasi. Lantas bagaimana caranya? Agar dapat mengontrol dan menyimpan uang tanpa harus kehabisan tiap bulannya. Berikut tips menabung bagi para pekerja agar tidak boros. Yang pertama, buatlah tujuan. Dengan adanya tujuan yang diimpikan, kamu akan semakin terarah, bersungguh-sungguh dan tetap fokus mengejar impian. Maka dari itu, tetapkan tujuan dengan komitmen dan usaha keras demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan yang jelas akan membuat kamu menabung lebih efektif ketimbang menabung tanpa tujuan dan keinginan yang kuat. Kamu juga harus menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Gunakan tujuan sebagai motivasi agar tetap semangat menabung. Misalnya, dengan menargetkan dalam 2 tahun harus bisa memiliki tabungan untuk membayar uang muka rumah. Kedua, menabung di awal. Ketika waktu gajian, sebaiknya pisahkan uang untuk ditabung sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lain. Namun sebelumnya tentukan dulu berapa persen uang yang akan dimasukkan ke dalam pos tabungan. Karena penentuan nominal yang tidak realistis atau salah perhitungan biasanya menjadi penghambat orang untuk menabung. Mulailah menabung setidaknya 10% dari gaji. Meskipun sedikit menabung, berapapun nominalnya jauh lebih baik daripada tidak menabung sama sekali. Menabung di awal gajian membuat uang akan lebih aman tersimpan. Kamu akan terhindar dari keinginan menggunakan uang untuk kebutuhan yang tidak penting. Ketiga, buat anggaran. Jika sudah menyisihkan uang tabungan, catat semua kebutuhan yang diperlukan per bulan selama 1 tahun. Penganggaran yang sistematis akan membantu untuk memprioritaskan pengeluaran dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan menabung sepanjang tahun. Saat membuat anggaran bulanan, tentukan prioritas kebutuhan. Hindari mendahulukan keinginan. Terkadang ketika kamu mengunjungi pusat perbelanjaan, secara tidak sadar kamu akan membeli apa yang dilihat hanya karena menginginkannya, bukan karena kebutuhan kamu. Periksa dan catat juga setiap laporan kartu kredit, tagihan, laporan bank, dan tanda terima. Hitung semua pengeluaran rutin seperti biaya transportasi, tagihan asuransi, listrik maupun stok belanja bulanan. Kemudian hitung semua biaya-biaya ini dan sesuaikan dengan penghasilan. Semua ini bertujuan agar kamu dapat mengalokasikan kebutuhan secara efisien. Catat juga berapa banyak biaya untuk fungsi hiburan atau menghadiahi diri kamu. Misalnya uang untuk makan, nonton, atau jalan-jalan. Sebab cara menabung yang benar bukan berarti menyengsarakan diri. Keempat, membawa bekal dari rumah. Bagi orang yang sibuk, membayangkan menyiapkan bekal untuk makan siang saja sudah malas. Memang berat harus meluangkan waktu memasak sebelum berangkat kerja. Namun bila dihitung-hitung, selisih antara biaya untuk masak sendiri untuk bekal dengan beli makan siang di kantor sangatlah jauh. Bahkan bisa nyaris setengahnya. Selain makanan siap saji lebih mahal, kebersihan dan gizinya pun belum tentu terjamin bila dibandingkan dengan memasak sendiri. Kelima, catat pengeluaran. Setelah mencatat anggaran kebutuhan, kamu juga harus mencatat detail pengeluaran.
Kamu dapat membandingkannya dengan pengeluaran tanpa catatan anggaran untuk melihat apakah kamu menaatinya atau tidak. Jika pengeluaran tidak sesuai dengan anggaran, kamu harus mengidentifikasi apa yang membuat kamu tidak menaati anggaran tersebut. Bisa jadi ada kejadian-kejadian tak terduga yang membuat kamu tidak bisa menabung, atau memang kamu yang terlalu boros dengan barang yang tidak berguna. Keenam, hindari pengeluaran yang sepele. Jangan anggap remeh pengeluaran kecil yang terasa sepele. Misalnya jika kamu punya kebiasaan membeli kopi di kafe setiap pagi, mungkin terlihat murah, tapi coba hitung dan akumulasikan berapa uang yang dihabiskan untuk selama 1 bulannya. Pikirkan apakah memang pengeluaran untuk ngopi ala kafe setiap hari itu sangat perlu. Jika kamu merasa bisa mengganti dengan menyeduh kopi sendiri di kantor, bukankah itu lebih hemat daripada harus membeli 1 cup kopi kafe yang harganya bisa 2 atau 3 kali lipat lebih mahal? Ketujuh, transportasi. Semua orang pasti akan memperhitungkan biaya transportasi untuk pergi ke suatu tempat. Tidak ada salahnya memilih untuk menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Selisih rupiah dari memilih menggunakan bus atau KRL misalnya sangat jauh bila dibandingkan pergi ke kantor naik kendaraan pribadi. Selain menyimpan uang, kamu bisa menghemat bensin, servis kendaraan maupun tenaga karena tidak mengemudi sendiri. Kedelapan, lunasi semua utang. Sebelum memutuskan untuk menabung, ada baiknya untuk melunasi segala utang terlebih dahulu. Utang akan menjadi beban pikiran tersendiri apabila tidak segera dilunasi dan justru membuat keuangan semakin tercekik. Dengan bebasnya dari segala kewajiban membayar utang, maka kamu akan semakin fokus menyisihkan uang untuk ditabung. Bagi kamu yang ingin menabung dengan penghasilan kecil, apakah kamu sudah siap menerapkan cara-cara tersebut? Disarankan untuk tidak menunda menabung karena banyak sekali manfaat di masa mendatang bila dari sekarang menerapkan kebiasaan baik ini. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan di usia 40 tahun yang wajib dilakukan untuk menjamin masa tua yang sejahtera. Meski saat ini kamu berada di usia produktif, namun tidak ada salahnya kalau mulai mencari tahu sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Pasalnya hal itu berguna agar kehidupan masa tuamu nantinya sejahtera karena sudah dipersiapkan dengan matang sejak awal. Kalau dilihat secara umum, kehidupan orang yang sudah memasuki usia 40 sebagian besar sudah mapan. Artinya orang-orang sudah memiliki karir yang jelas, baik itu sebagai karyawan maupun pengusaha. Tetapi di saat yang sama, kamu juga pasti sudah berkeluarga. Beban dan tanggung jawabmu semakin besar, tidak hanya memikirkan masa depan pribadi, namun juga istri atau suami, anak-anak, dan orang tua ingin dibawa kemana nantinya. Sebelum penyesalan datang karena kamu terlalu santai dan menikmati hidup di awal, ada baiknya kamu mulai memikirkan serta mencari tahu tips perencanaan keuangan di usia 40 yang bisa dilakukan. Untuk memudahkanmu mengetahui itu semua, dilansir dari Cek Aja akan memberikan sejumlah tips yang akan diulas secara lengkap khusus untuk kamu. Pentingnya membuat perencanaan keuangan. Sebelum mengetahui tips perencanaan keuangan di usia 40, ada baiknya kamu ketahui dulu alasan pentingnya membuat perencanaan keuangan. Selain untuk meminimalisir risiko finansial di masa depan, membuat perencanaan keuangan juga menjadi strategi yang penting untuk kamu nikmati dalam hidup, tanpa melupakan tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan investasi. Pada intinya, membuat perencanaan keuangan berguna agar tujuan finansial kamu nantinya dapat terpenuhi dengan baik secara efektif dan efisien. Berbicara tentang risiko masa depan, bisa dibilang itu adalah hal yang cakupannya sangat luas, sebab risiko masa depan bisa terjadi dalam bentuk PHK, kecelakaan, meninggal, dan lain-lain sebagainya yang bersifat buruk. Kalau kamu membuat perencanaan keuangan, maka hal-hal semacam itu tidak akan membuatmu terpuruk secara finansial karena semuanya sudah disiapkan dengan baik. Setelah mengetahui pentingnya membuat perencanaan keuangan, kini kamu akan mengetahui sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Sebenarnya, untuk membuat perencanaan keuangan, ada 3 langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu memahami kondisi keuangan, mendata target kebutuhan, dan membuat skala prioritas. 3 langkah dasar itu dilakukan dengan mudah apabila setiap tahapannya dilakukan secara teratur, rutin, dan konsisten. Tapi sayangnya bagi sebagian orang konsisten adalah hal yang sulit dilakukan. Maka dari itu,
untuk memudahkan membuat perencanaan keuangan. Berikut dilansir dari Cek Aja 8 tips perencanaan keuangan di usia 40. Yang pertama, mempersiapkan dana darurat. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang pertama yaitu mempersiapkan dana darurat. Sesuai dengan namanya, ini adalah dana yang hanya digunakan untuk keperluan darurat. Seperti contohnya, menyelamatkan keluarga yang terlilit utang besar, renovasi rumah, keluarga sakit atau meninggal dan lain sebagainya yang membutuhkan dana besar. Dalam persiapan dana ini, kamu tentu membutuhkan strategi yang tepat. Dalam arti dana darurat yang dipersiapkan harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Misalnya seperti ini, untuk keluarga dengan 2 anak dan sejumlah tanggungan, sebaiknya kamu menyiapkan dana darurat sebesar 12 kali dari pengeluaran bulanan. Kedua, memperbanyak tabungan dan investasi. Berikutnya, kamu juga perlu meningkatkan rutinitas menabung dan investasi. Tips perencanaan keuangan di usia 40 ini wajib dilakukan. Apalagi kalau kamu pegawai kantoran, usia 40 adalah usia yang semakin dekat dengan pensiun. Artinya kamu memiliki penghasilan tetap per bulan semakin berkurang. Oleh karena itu, kamu bisa memanfaatkan sisa waktu ini lebih sering menabung dan berinvestasi. Tentunya tidak hanya dari segi waktu saja yang harus ditingkatkan, namun nominal yang ditabung atau diinvestasikan juga harus lebih besar. Dalam kegiatan ini, tidak bisa dipungkiri pasti ada masa kamu malas untuk menabung dan berinvestasi. Maka dari itu, untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan sistem auto debit, yang mana sistem tersebut akan langsung memotong sebagian penghasilan kamu untuk tabungan dan investasi. Dengan demikian, semua pos yang dibuat untuk masa depan akan terpenuhi dengan baik dan teratur. Kamu pun tidak perlu lagi pusing memisahkan sekian persen dana secara manual untuk tabungan, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pintar membedakan kebutuhan dan keinginan. Bisa dengan pintar membedakan kebutuhan dan keinginan, nyatanya juga menjadi tips perencanaan keuangan yang perlu dilakukan. Pasalnya ini akan membantumu mengelola anggaran keuangan dengan lebih baik. Bukan berarti kamu pelit dan lain sebagainya, justru ini adalah bukti kedewasaan karena kamu sudah memikirkan masa depan. Dan di poin ini juga kamu harus bisa memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Keempat, kurangi berutang. Selain 3 hal tadi, kamu juga perlu mengurangi kebiasaan berutang, khususnya untuk hal-hal konsumtif seperti membeli kendaraan baru. Hal tersebut karena membeli kendaraan baru tidak memberikan keuntungan apapun. Justru sebaliknya, kamu akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk perawatan mobil dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebisa mungkin kurangi berutang. Kalaupun memang harus berutang, kamu bisa berutang untuk hal-hal yang membawa passive income, seperti membeli bangunan untuk disewakan kembali dan lain sebagainya. Itu pun dengan catatan cicilan utang harus selesai sebelum kamu pensiun. Jadi saat pensiun kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan utang yang harus dilunasi dengan gaji pensiun yang tidak seberapa. Kelima, memaksimalkan dana pensiun. Selain mengurangi berutang, kamu juga perlu memaksimalkan dana pensiun. Seperti yang diketahui, ada beberapa perusahaan yang sudah mengalokasikan dana pensiun sejak awal yang diambil dari sebagian penghasilan karyawannya. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak memperhatikan hal tersebut, bahkan menjadikan simpanan dana pensiun sebagai pilihan saja. Oleh karena itu, untuk memperjelas hak karyawan mengenai dana pensiun, kamu bisa menanyakannya langsung ke pihak terkait. Keenam, memikirkan rencana saat pensiun. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang keenam yaitu memikirkan hal apa yang akan dilakukan untuk hari tua. Tentunya selain mempersiapkan finansial, kamu juga harus memikirkan kegiatan apa yang akan membawa keuntungan namun tidak memberatkan diri sendiri. Seperti contoh, saat pensiun nanti kamu ingin memiliki budidaya ikan yang mana kedepannya bisa dijadikan investasi sekaligus passive income yang menguntungkan. Selain itu, pikirkan juga apakah hal tersebut bisa mensejahterakan keluarga di samping kamu yang memang memiliki tabungan dan investasi khusus untuk mereka. Ketujuh, mengikuti program asuransi untuk keluarga. Mengapa demikian? Karena kesehatan dan jiwa keluarga adalah hal utama yang harus dilindungi. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendaftarkan anggota keluarga ke asuransi jiwa dan kesehatan. Itu juga menjadi langkah antisipasi terbaik dari segi keuangan. Apabila kamu selaku kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama meninggal, di luar itu asuransi kesehatan
karena dapat menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan selama anggota keluarga yang didaftarkan sakit. Ke-8, membuat daftar aset. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang terakhir yaitu membuat daftar aset. Ini juga menjadi hal yang harus kamu pikirkan dan lakukan sejak awal, terutama mengenai pembagian harta ketika nanti kamu meninggal dunia. Dalam membuat daftar aset ini, tentunya kamu tidak bisa seorang diri. Perlu keterlibatan notaris untuk mencegah konflik yang terjadi antar keluarga di kemudian hari terkait pembagian harta. Itulah sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.